Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Quran Surat Ali Imran ayat ke-1, 2, dan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injila. Alif Lam Mim. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Dia menurunkan Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Dalam pembahasan awal surat Ali Imran ayat 1, 2, 3 ini ada beberapa kalimat atau jumlah yang bisa kita bahas. Yang pertama adalah ayat 1 Alif Lam Mim, ya, ini diterjemahkan Alif, Lam, dan Mim. Bagaimana penjelasan tentang Alif Lam Mim ini? Silakan kita bisa melihat kembali pembahasan pada ayat pertama di surat Al-Baqarah. Sehingga ketika kita kembali melihat di channel tercinta kita, di mana pada ayat pertama surat Al-Baqarah juga sudah dibahas tentang Alif, Lam, dan Mim ini. Berikutnya ayat yang kedua. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Kalau kita perhatikan maka penggalan atau ayat ini yang dimana Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, kita sudah pernah membahasnya ketika kita menyampaikan tentang ayat kursi, di mana dalam channel tercinta kita di pembahasan surat Al-Baqarah ayat 255 kita sudah pernah membahasnya. Sehingga silakan kita mereview kembali pembahasan tentang ayat kursi, yakni surat Al-Baqarah ayat 255, di mana di situ tertulis secara sama persis, yakni Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Ya, sebagaimana tadi disampaikan bahwa ini ada kesamaan di mana ayat kedua surat Ali Imran ini sama persis dengan awalan dari surat Al-Baqarah 255 yang kita kenal sebagai ayat kursi. Berikutnya yakni ayat ketiga, kita bisa membaginya ke dalam dua jumlah, ya, dan keduanya adalah jumlah fi'liyah, kalimat yang sempurna yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Ya, sekali lagi ketika kita berbicara tentang jumlah fi'liyah, maka yang terlintas dalam pikiran kita adalah adanya 2 atau 3 komponen yang menjadi pemahaman utama. Yang pertama adalah fi'il atau kata kerjanya, kemudian yang kedua fa'il atau pelakunya. Dan ketika fi'ilnya adalah fi'il muta'addi yang memerlukan objek, maka ada komponen ketiga yang kita kenal sebagai maf'ul bih atau objeknya. Ya, di sini nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Dia menurunkan Alkitab, Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Ya, mari kita mulai dengan nazzala. Dia telah menurunkan. Ya, sekali lagi, karena ini adalah jumlah fi'liyah, maka diawali dengan fi'il atau kata kerja. Kebetulan nazzala ini merupakan fi'il madhi. Dia kata kerja yang lampau. Ya, tentu di sini mabni atas fathah, ya, mabni alal fathi,
tetapnya atas fathah di sana, dan fa'il atau pelakunya tentu kita ingat bahwa ini adalah dhamir mustatir, takdirnya adalah huwa atau dia, yang dalam hal ini adalah Allah Ta'ala. Ya, bagaimana pembahasan untuk kita bisa mengetahui tasrif istilahi maupun tasrif lugawi? Kita sudah pernah membahasnya di Quran surat Al-Baqarah ayat 176. Silakan direview kembali di pembahasan yang sebelumnya terkait dengan nazzala ini. Berikutnya adalah alaika, atasmu atau kepadamu. Tentu ini merupakan syibhul jumlah, dalam hal ini adalah susunan jar majrur, terdiri dari ala yang merupakan huruf jar dan al-kaf di situ yang merupakan isim dhamir yang tentu saja dia mabni ya sebagai isim yang majrur, tetapi tanda jarnya tentu tidak terlihat di sana karena sekali lagi dia mabni. Alaika tentu merupakan susunan jar majrur, dia muta'alliq, memiliki keterkaitan makna dengan apa? Dengan fi'ilnya, dalam hal ini adalah nazzala, ya, telah diturunkan, ya, telah diturunkan kepadamu. Dia telah menurunkan kepadamu apa? Al-kitaba, ya, ini ya. Jadi sekali lagi ini juga posisinya sudah kita ketahui ya. Ketika kita berbicara tentang jumlah fi'liyah maka ada fi'il, ada fa'il, dan kebetulan fiilnya muta'addi, dia membutuhkan objek di sini ya. Dia menurunkan, apa yang diturunkan adalah al-kitabah ya, al-kitab, dalam hal ini Al-Qur'an ya, sehingga kita tahu kenapa kemudian harokat akhirnya adalah fathah, karena dia masuk dalam mansubatul asma, isim-isim yang mansub sebagai maf'ul bih atau objeknya ya. Jadi ini adalah objek, dan objek masuk dalam isim-isim yang mansub ya. Tanda nasabnya karena ini adalah merupakan isim yang mufrad, maka tanda harokatnya adalah fathah ya. Tanda nasabnya adalah fathah di bagian akhirnya. Berikutnya adalah bil haqqi, dengan sebenarnya. Dengan sebenarnya. Ini merupakan susunan jar majrur ya. Bi merupakan huruf jar, al haqqi merupakan isim yang majrur karena didahului oleh bi ya. Sehingga kita juga tahu ini adalah susunan syibhul jumlah, dia adalah jar majrur, tentu dia muta'alliq ya, memiliki keterkaitan makna dalam hal ini dengan hal atau keadaan atau situasi dari al-kitabah ya. Jadi al-kitabah ini dalam keadaannya Al-Quran itu dengan sebenarnya. Berikutnya musaddiqan ya. Musaddiqan ini merupakan hal juga ya, dalam hal ini hal, membenarkan, sehingga hal atau keadaan ini masuk dalam mansubatul asma, isim-isim yang mansub, tanda nasabnya adalah fathah, kebetulan fathatain di sini ya. Di sini sebagai hal, sehingga harokat akhirnya adalah fathah. 5 ya. 5 bagi apa yang. 5 ini juga merupakan susunan jar majrur, terdiri dari li dan ma ya. Li artinya untuk atau bagi, ma ini artinya apa yang ya, apa-apa yang, karena ma di sini merupakan isim mausul ya, merupakan isim mausul yang tentu saja dia membutuhkan silah mausul ya, karena dia membutuhkan anak kalimat, karena tentu tidak bisa diterjemahkan secara sempurna apa yang dimaksud, tentu dia membutuhkan anak kalimat. Tetapi kita pecah dulu. 5 ya, merupakan susunan jar majrur, terdiri dari li dan lam, ini lam ya, li kita baca li yang merupakan huruf jar, dan ma mausul ya, isim mausul ini tentu dia muta'alliq, memiliki keterkaitan makna dalam hal ini dengan musaddiqan ya. Jadi tadi membenarkan dengan apa yang ya. Berikutnya baina yadaihi, di antara dua tangannya
maksudnya di sini diturunkan sebelumnya ya, apa yang sudah ada di tangannya. Artinya apa yang sudah ada sebelumnya diturunkan ya. Baina yadaihi, tentu baina ini merupakan dzaraf ya, dia kata keterangan. Dzarafnya di sini dzaraf makan, kata keterangan tempat ya. Ingat, ketika ada syibhul jumlah, apakah dia berbentuk jar majrur ataupun dia berbentuk dzaraf, kata keterangan, apakah kata keterangan dzaraf makan, kata keterangan tempat, ataupun dzaraf zaman, kata keterangan waktu, maka yang kita ingat dia tentu ya muta'alik ya, dan kalimat setelahnya dimaknai sebagai mudhofun ilaih. Baina yadaihi ya, baina ini adalah dzaraf, dzarafnya dzaraf makan, maka yadaihi merupakan mudhofun ilaih ya. Dalam hal ini ya, yadai ya, kenapa kemudian dia adalah majrur ya sebagai mudhofun ilaih, tanda jarnya adalah dengan ya di sini karena dia sebagai musanna ya, karena dia juga yadaihi merupakan susunan idhofah, yadai dan sebagai mudhof dan alha sebagai mudhofun ilaih ya, sehingga di sini yadaihi dimaknai sebagai mudhofun ilaih meskipun yadai di sini mudhof juga dan alha mudhofun ilaih. Jadi bertumpuk ya. Sebagai mudhofun ilaih dia juga isinya idhofah, yadai merupakan mudhof dan alha sebagai mudhofun ilaih. Dan baina yadaihi sekali lagi ya, karena dia adalah merupakan susunan syibhul jumlah, dalam hal ini dzaraf dan mudhofun ilaihnya, maka dia muta'alik, memiliki keterkaitan makna. Dengan apa? Ya, tadi sudah disampaikan 5, ma adalah isim mausul, maka dia membutuhkan silah mausulnya, anak kalimatnya. Tetapi anak kalimatnya tidak dimunculkan di sini. Justru yang muncul adalah syibhul jumlah, dzaraf zaman dan mudhofun ilaihnya, dzaraf makan dan mudhofun ilaihnya, maka bisa dikatakan dzaraf inilah dia muta'alik, memiliki keterkaitan makna dengan silah mausul ya, atau secara sederhana kita bisa katakan ketika ma itu adalah isim mausul, maka silah mausulnya adalah baina yadaihi ya. Tentu kita juga teringat ya, ketika kita menyampaikan musaddiqal lima baina yadaihi, polanya akan sama waktu kita menyampaikan musaddiqal lima ma'ahum ya, ketika kita menyampaikan materi i'rab pada surat Al-Baqarah ayat 91 ya. Pada ayat 91 dalam surat Al-Baqarah juga disebutkan musaddiqan lima ma'ahum ya. Kalau di Ali Imran ayat 3 ini musaddiqan lima baina yadaihi, polanya sama, musaddiqan 5. Yang berbeda adalah baina yadaihi ya dengan ma'ahum, meskipun ma'ahum ini juga masuk dalam syibhul jumlah, dalam hal ini adalah dzaraf dan mudhofun ilaihnya. Baina juga sama, dzaraf dan mudhofun ilaihnya sama ya, polanya sama. Jadi ketika ingin membandingkan maka bisa dilihat juga di Quran surat Al-Baqarah ayat 91 bagaimana kedudukan masing-masing. Dan pada kesempatan kali ini jumlah yang terakhir, kebetulan di ayat yang ketiga ada 2 jumlah, yang jumlah berikutnya ya tentu saja ini wawunya wawu athof, jumlahnya ma'tufah. Wa anzalat taurata wal injila, dan dia menurunkan ya, dia telah menurunkan, Allah Ta'ala telah menurunkan Taurat dan Injil ya. Di sini wanya sekali lagi ya, wawunya wawu athof, tentu dia dalam hal ini ya jumlahnya ma'tuf ala apa? Terhadap nazzala alaikal kitaba ya. Di atas kan kita sudah membicarakan nazzala alaikal kitaba, maka di sini jumlah ma'tufannya wa anzalat taurata wal injila ya, sama ya. Nazzala ini juga merupakan fi'il madhi, anzala juga merupakan fi'il madhi,
dengan fa'il atau pelakunya adalah huwa, dia Allah Ta'ala. Sedangkan at-Taurata, ya, kitab Taurat ini kenapa harokat akhirnya adalah fathah? Karena dia maf'ul bih sebagaimana al-kitab, ya. Dan di sini ada wawu atof lagi. Di sini adalah Injila, ya. Di sini Injila atau kitab Injil. Kenapa harokat akhirnya juga fathah? Karena dia dimaknai dalam hal ini sebagai isim yang dia juga mansub, ya, isim yang mansub karena dia maktuf ala at-taurata atau al-kitabah, ya. Dalam hal ini dengan at-taurata sama-sama mansub, ya, isim yang mansub karena tentu saja maktuf ala at-taurata, kita sedang berbicara tentang tabi, ya, isim yang mengikuti dengan sebelumnya, sehingga yang awalnya at-taurata maka diikuti menjadi Injila, ya. Dan dia telah menurunkan kitab Taurat dan kitab Injil. Ya, kalau kita perhatikan maka tadi anzala merupakan fi'il madhi, kita bisa mentasrif secara istilahi dan secara lughawi. Secara istilahi tentu dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya. Ya, di sini bisa disampaikan, ya, dengan wazan atau rumus atau pola dari af'ala yuf'ilu, if'alan, muf'ilun, muf'alun, af'il la tuf'il. Anzala yunzilu, inzalan, munzilun, munzalun, anzil la tunzil, ya. Dan kita juga bisa mentasrif secara lughawi dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, ya. Anzala yang merupakan fi'il madhi ini kita tasrif anzala, anzala, anzalu, anzalat, anzalata, anzalna, anzalta, anzaltuma, anzaltum, anzalti, anzaltuma, anzaltunna, anzaltu, anzalna, ya. Jadi wa anzalat taurata wal injila, dan dia telah menurunkan kitab Taurat dan Injil. Maka di sini alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Dia menurunkan Al-Qur'an kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Wa anzalat taurata wal injila, dan dia telah menurunkan kitab Taurat dan kitab Injil. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah memberikan rahmatnya bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.